Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Muhammad Agus Adiansyah dari Prodi Teknologi Informasi dengan NIM 120.221.0050 atau NIM akhir 50. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan dan uh, uh, pemberian tutorial serta penjelasan pekerjaan tugas mandiri mata kuliah algoritma dan struktur data tentang multilist variasi 2. Jadi langsung saja kita pergi ke list codingan ataupun script codingan yang telah saya buat dan setelah saya selesaikan. Di sini pada studi kasus multilist variasi 2, studi kasus yang diambil adalah manajemen toko dengan menggunakan multilist variasi 2. Jadi di sini ada 9 menu utama, 8 menu utama. Yang pertama ada insert toko, insert barang, tambah relasi toko dan barang, view data, search barang pada toko tertentu, search toko yang menjual barang tertentu, hapus data barang pada toko, serta toko dengan aset termahal. Oke, jadi di sini untuk pengerjaannya seperti biasa ada file untuk header dan file untuk CPP-nya. Dan di sini ada dua file, yang pertama header dan juga CPP. Di bagian headernya sendiri seperti yang ada dalam contoh, kurang lebih sama, ada tipe data bentukan serta ada pointer di setiap elemen yang akan dibuat. Ada juga list toko, list barang, serta yang membedakan dari variasi yang sebelumnya adalah ada list relation. Jadi di sini terdapat list relation bersendiri yang berfungsi sebagai penunjuk antar elemen yang ada dalam program tersebut. Di sini membuat terlebih dahulu list relation yang ada serta membuat elemen relation yang berisikan address barang, next barang, address relation serta next relation. Oke, di prosedurnya kurang lebih sama seperti contoh yang telah diberikan. Dan langsung saja kita pergi ke CPP. Di CPP sendiri ada grid list toko. Di sini ada as first toko yang di assignment dengan 0. Dan di sini ada address toko yang menunjukkan grid elemen toko yang berisikan struct atau tipe data bentukan dari elemen toko itu sendiri atau info tab dari toko yang ada dalam header. Jadi di info tab toko terisi oleh ID toko dan juga nama toko. Dan selanjutnya ada di grid list barang, sama seperti grid list toko tadi, berisikan first barang di assignment dengan 0. Dan di sini ada grid elemen barang yang berisikan info barang.id sama dengan ID barang di sini, dan juga ada name barang serta harga. Sama seperti info type ataupun struct yang telah dibuat di file header tadi. Tinggal diimplementasikan saja. Di sini kita buat fungsinya ataupun prosedurnya kita buat di file CPP. Dan selanjutnya langsung saja kita ke prosedur insert. Di sini ada sebelum insert toko, di sini ada relation, create element relation yang berisikan address R, new element relation, next barang yang diaksesmen dengan 0, serta next relation yang diaksesmen dengan 0 juga. Dan tentunya ada return to R, yaitu address dari relation itu sendiri. Dan di insert toko ada sedikit perubahan dari variasi yang sebelumnya, yaitu ada perubahan address yang sebelumnya menggunakan P. Di sini address tokonya menggunakan V atau yang diambil dari barang yang akan di insert. Menggunakan insert class. Untuk barangnya kurang lebih juga sama. Dan di sini ada search toko. Di search toko ini ya kurang lebih sama seperti variasi yang ada sebelumnya. Jadi menggunakan di-outputkan terlebih dahulu ketika infonya tidak sama dengan ID dan next toko tidak sama dengan 0, maka perintah yang dikeluarkan adalah menextkan toko
yang ada. Jadi di search toko terlebih dahulu, dan juga search barang sama seperti search toko. Hanya saja di sini yang menjadi parameter atau yang menjadi kondisinya adalah barangnya. Jadi tidak sama dengan nol dan tidak sama dengan ID barang. Dan di sini ada search relation, ini menu baru yang ada dalam variasi kedua ini, yaitu menambahkan search relation. Jadi kurang lebih juga sama seperti search barang dan juga search toko. Di sini yang membedakan hanya parameter yang digunakan menggunakan relation serta next barang. Nah, karena next relation ini sendiri merupakan elemen dari add relation, elemen relation, jadi tinggal dipanggil saja pada menu search relation itu sendiri. Dan selanjutnya ada add barang, kurang lebih juga sama. Di sini ada search toko, search barang, create element relation, dan juga ada first relation. Di sini first relation sendiri merupakan anggota dari address relation. Jadi dari P-nya itu di next di pointer ke barang dot first relation lalu dinulkan. Setelah dinulkan, maka perintah yang keluar adalah mengasigmen barang first relation dengan R, address R. Jadi add barang di sini bisa disebutkan juga sebagai menambahkan relasi antara toko dengan barang. Oke, di sini ada menu delete barang toko, dan di sini yang membedakan antara delete pada variasi sebelumnya dengan variasi kedua ini adalah di variasi kedua ini melibatkan address ataupun elemen relation di dalam penggunaan algoritma delete barangnya. Jadi di sini menggunakan first relation terlebih dahulu sebagai parameter yang tidak sama dengan nol, lalu address relation berupa key dan R di assignment dengan P next barang atau first relation. Di sini juga ada while, kurang sama seperti tadi sebagai kondisi pengondisian yang berisikan R diassignment dengan V dan V diassignment dengan V next relation. Dan untuk if persabarannya kurang sama sehingga nanti delete barang yang dihasilkan adalah barang delete barang dari toko. Oke, dan di sini ada search barang from toko. Search barang from toko kurang lebih juga sama, menggunakan search toko terlebih dahulu, memanfaatkan prosedur yang telah kita buat di atas tadi menggunakan search toko. Di sini ada S, ada address S, setelah ada ID toko. Lalu tinggal di sini dibuat pengondisian antara P, address P tidak sama dengan 0. Apabila di sini ada isinya atau kata lainnya tidak sama dengan 0, maka akan dilakukan proses seperti yang ada dalam bawah ini. Ada relation, next, ID barang, nama barang, harga barang, dan sebagainya. Dan untuk toko problem kurang lebih juga sama, tapi yang membedakan di sini yang dicari, yang diinputkan nanti adalah tokonya. Dan di toko tersebut dicari berdasarkan barang yang diinputkan, ID barang yang diinputkan. Di sini ada dalam prosedur list toko ini ada list barang serta ada ID barang sebagai parameter untuk mengoutputkan toko yang dicari. Selanjutnya ada view all. Di sini untuk view all-nya ada sedikit modifikasi, yaitu pada menu sama seperti delete barang tadi. Di sini untuk view all-nya juga melibatkan elemen relation yang baru. Jadi melibatkan relation dalam pengerjaannya. Sebagai contoh di sini ada dalam percabangannya, di sini menggunakan barang dot first relation, bukan barang dot first barang. Di sini menggunakan first relation sebagai parameternya. Yang dibuat pengondisian tidak sama dengan 0, maka address key akan akan diassignment dengan P pointer barang first relation. Maka apabila key-nya address key tidak sama dengan 0 atau tidak kosong, maka akan ditampilkan ID produk, nama produk, serta harga produk. Oke, untuk else-nya di sini apabila menu view all-nya kosong akan ditampilkan
warning ataupun notifikasi toko belum diinputkan. Dan di sini untuk menu yang terakhir, tambahan menu yang terakhir ada menu search marks atau bisa dikatakan mencari aset toko termahal yang di menu utama di inisialisasi dengan angka 8 di menu ke-8. Di sini ada search marks yang berisikan yang beranggotakan list toko S. Jadi di sini tinggal kita panggil address toko P yang diakseskan dengan S first toko serta address toko max. Di sini max di sini adalah variabel baru untuk menentukan S first toko tersebut. Jadi ini membuat variabel baru max yang diakseskan dengan 0. Apabila P tidak sama dengan 0, maka address dari P akan diakseskan dengan barang first relation. Jadi di sini first relation memegang peranan yang sangat penting pada variasi kedua ini. Jadi pada penggunaannya menggunakan first relation serta membuat variabel baru harga yang diakseskan dengan 0, lalu membuat pengondisian lagi khi tidak sama dengan 0, maka harga akan ditambah dengan khi next barang serta info dot harga. Jadi di sini sebagai pengondisian apabila barang tersebut tidak sama dengan tidak sama dengan 0 ataupun berisi, maka akan ditampilkan menu seperti ini. Dan selanjutnya pengondisian terakhir ada apabila max lebih kecil daripada harga, maka max akan diaksimen dengan harga. Dan max di sini, max yang tadi dari address akan diaksimen dengan P. Maka untuk hasilnya akan kembali lagi return to max. Jadi sebagai pengondisian ataupun percabangannya menggunakan variabel max serta harga. Oke, langsung saja kita pergi ke menu main ataupun menu utama tadi. Di sini ada 8 menu utama dan untuk pemanggilannya sama seperti praktikum-praktikum sebelumnya, tinggal kita panggil prosedur yang telah dibuat di menu CPP. Jadi di sini misal ada insert barang. Nah, di sini saya menggunakan LB serta C. Di sini ada list toko, saya menginisialisasi ulang ataupun mendeklarasi ulang list toko pada main. Saya deklarasikan sebagai LP besar, list toko, list barang sebagai LP, create list toko LP, create list barang LP, serta address toko S, address barang C. Saya deklarasikan di sini ada variabel baru max dan langsung saja kita pergi ke max yang implementasinya ada di ini ya max. Jadi max di sini bertujuan untuk sebagai variabel untuk menghitung search max juga bisa, tetapi untuk mempersingkat kode ataupun memperkecil line, di sini saya langsung saja menggunakan S dari kode tersebut dari address toko S untuk pemanggilan menu sebagai pembanding menggunakan segmax yang berisikan LT atau list toko. Dan di sini apabila S tidak sama dengan 0, maka akan di-outputkan ID toko sama 0 serta nama toko yang memiliki aset termahal ataupun memiliki nilai harga yang terbesar. Jadi S di sini hanya sebagai bentuk perbandingan saja, dan di sini ada menggunakan percabangan S sebagai perbandingan. Apabila 0 dan di sini tinggal dibandingkan dengan X ataupun search max yang telah dibuat tadi. Langsung saja kita pergi ke eksekusi F9. Oke, di sini untuk toko pertama saya inputkan ID toko 1. Oke, toko kedua dengan ID toko 2. Oke. Dan
Dan untuk barangnya dengan ID barang 3, tambah satu lagi dengan ID, ya sebenarnya kita relasi terlebih dahulu dari toko 1 dengan barang 3. Oke, konflik. Dan kita tambahkan terlebih dahulu barang dengan ID barang 4, nama barang gula, harga 10.000. Oke, jadi tadi yang tersisa. Oke, untuk view data terlebih dahulu saja, kita view data. Ini ada toko 1 dengan nama toko Sumber Makmur dengan produk tepung terigu dengan harga 5.000. Ini yang telah yang telah direlasikan, yaitu ID toko 1 dengan ID produk 3. Sumber Makmur dengan barang tepung terigu. Dan di sini kenapa Sumber Rezeki belum tertampilkan barangnya, karena toko Sumber Rezeki belum direlasikan dengan barang gula tadi yang baru saja kita tambahkan. Nah, untuk menampilkan gula, kita langsung saja kita relasikan, yaitu ID toko 2 dengan ID barang 4, yaitu gula. Oke, berhasil. Lalu kita view data. Dan sesuai. Sini sudah tertampilkan produk dari setiap toko yang ada. Langsung saja kita menu ke 5. Di menu ke 5 ada search barang pada toko tertentu. Misalnya kita akan cari tepung, yaitu yang terletak pada toko ke-1. Maka yang dikeluarkan adalah barang, ID barang tersebut, 3, nama barang, serta harga barang. Oke, di sini sesuai. Lanjut kita ke menu berikutnya, menu ke-6, search toko yang menjual barang tertentu. Nah, di sini kita akan mencari barang, semisal tadi menggunakan barang gula yang di ID barangnya adalah 4. Karena di sini yang dikeluarkan, yang dioutputkan adalah ID toko serta nama toko dari barang yang dicari. Oke, sudah sesuai. ID toko 2, nama toko Sumber Rezeki. Dan selanjutnya ada menu hapus data pada barang toko. Di sini langsung saja kita hapus toko ke-1 tadi yang berisikan tepung, ID-nya 2. Lalu kita cek di view. Oke. Dan berhasil. Langsung saja kita pergi ke sini. Untuk hapusnya kita coba dengan barang 3. Oke. Ya, di sini tepung dari toko 1 sudah terhapus dan menyisakan gula dari toko 2. Jadi elemen ataupun relasi dari barang yang ada dalam toko 1 sudah terhapus oleh menu hapus data barang pada toko. Jadi sementara ini toko 1 belum terrelasi ataupun belum terisi dengan barang. Untuk membuktikan ataupun mengeksekusi menu ke-8 memerlukan barang terlebih dahulu, maka kita insert barang terlebih dahulu dengan kode barang 5. Barang tersebut semisal kecap harga 2.000. Kita relasikan. Di sini ada toko, yaitu relasi 1 dengan 5. Maka ID toko 1, nama toko Sumber Makmur akan terrelasi ataupun terrekap sebagai toko yang memiliki produk kecap. Langsung saja di sini kecap dengan harga produk 2.000 serta gula dengan harga produk 10.000. Untuk mengecek apakah toko dengan aset termahal tersebut berada pada toko nomor 2, langsung saja kita cek di menu ke-8. Dan sesuai. ID toko terletak pada toko kedua, yaitu Sumber Rezeki. Misal kita ingin menambahkan toko lagi, di sini langsung saja kita ngecek toko, masukkan ID toko 6 dengan toko Sumber
sumber kaya. Semisal ini kita tambah barang, semisal ada lontong, barang 8 lontong dengan harga 20.000. Kita relasi 6 dengan 8, kita cek. Nah, di sini ada 6, 8 dengan harga produk yang lebih tinggi. Apakah pada aset termahal akan ikut berubah? Kita cek dan ikut berubah. Di sini edit tokonya menjadi 6, serta nama tokonya menjadi toko sumber kaya. Dan untuk menu terakhir, di sini ada menu keluar, maka program akan terminate atau terhenti eksekusinya, terkembali lagi ke desktop, tampilan desktop. Oke, jadi seperti itu tadi proses penjelasan ataupun eksekusi serta demonstrasi program yang telah saya buat. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.